Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala BPSDM, kemudian teman satu angkatan saya Pak Hadi, Pak Dirjen Pak Danis, dan Bapak-bapak maupun ibu-ibu peserta dari acara webinar ini. Tadi disampaikan oleh Pak Hadi, Kepala Pak Kaban, data yang sangat masif dan update tentang terkait dengan dengan pandemi. Kemudian Pak Danis khususnya terkait juga dengan keciptakaryaan, ya. Saya kira itu akan sangat menarik karena juga erat kaitannya dengan judul yang diberikan ke saya, gitu ya, tentang smart city. Nah, kalau dicari keterkaitannya antara smart city dengan pandemi, dengan COVID-19, saya pikir smart city itu sebagai sebuah konsepsi bisa dikaitkan sangat lentur, ya, bisa dikaitkan ke mana saja, gitu. Nah, sebetulnya tidak hanya sekedar dikaitkan, tapi juga dapat dimanfaatkan, dapat dikapitalisasi untuk tujuan-tujuan positif, terutama terkait dengan tidak hanya perkotaan, tetapi juga tidak hanya kota, tapi juga perkotaan maupun wilayah-wilayah regional, begitu ya. Nah, saya sepakat tadi juga dengan Pak Kaban, Pak Adi yang menyampaikan tentang next, coba, bahwa smart city itu tidak hanya sekedar IT sebetulnya, ya. Bisa saja sekarang ini publik maupun awam memberikan focusing pada IT, gitu. Tetapi itu juga sangat membantu. Tetapi kalau kita lihat beberapa definisi sebetulnya tidak hanya terkait dengan IT, sangat padat, sangat kaya pengertian maupun definisi. Nah, definisi yang pertama ini memang erat kaitannya dengan IT tadi yang disebutkan oleh Pak Kaban. Tidak hanya IT tapi smart juga, ada unsur disematkan label smart di situ. Jadi infrastruktur IT yang dimanfaatkan secara cerdas untuk melakukan pengelolaan berbagai aktivitas di daerah perkotaan, ya, baik itu terkait dengan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, utilitas, dan macam-macam itu. Berikutnya adalah lanjut, Pak. Ya, jadi di sini kemudian semakin melebar bahwa smart city tidak hanya IT, tetapi juga ada kaitannya dengan bagaimana mencerdaskan aktivitas perkotaan, ya, ada ekonomi, ada aktivitas mobilitas, kehidupan, seperti itu, ya. Nah, ini yang kemudian ciri-cirinya adalah ada dikatakan di situ sebagai self decisive, gitu. Nah, ini yang kalau ini diadopsi, maka sebetulnya kota akan memiliki performa yang lebih baik, dikatakan demikian oleh Kissinger. Kemudian berikutnya kata smart itu kemudian difokuskan pada hal-hal yang terkait dengan beberapa value system, gitu. Misalnya efisien, berkelanjutan, kemudian equitable atau livable, gitu. Nah, ini kan sebetulnya perluasan makna daripada smart city sebetulnya. Jadi juga bisa dikaitkan dengan di sini maksudnya adalah dikaitkan dengan beberapa sistem nilai yang mengandung nilai-nilai positif semuanya. Dan berikutnya adalah nah, ini juga masih berkaitan juga dengan IT, ya. Jadi kalau kita lihat biasanya
kota itu kemudian dikelola dalam sebuah display room atau center room begitu ya, dan semua aktivitas dipantau, tapi juga tidak hanya dipantau, aktivitas itu kemudian dikendalikan, diatur secara sentral dan integralistik, juga secara intelijen di sana, demi tujuan tercapainya meningkatnya kinerja kota begitu. Dan ini tentunya sangat relevan dengan apa yang kita alami selama sekian bulan ini terkait dengan pandemi, bahwa adanya klaster baru dengan cepat kemudian bisa dimonitor. Klaster baru tadi, hari ini ada klaster baru, mungkin satu hari ada timbul lebih dari satu klaster baru, dengan cepat dapat dimonitor dan kemudian dapat dilaksanakan, dieksekusi beberapa aksi-aksi atau tindakan-tindakan aksi di sana gitu ya. Dan itulah yang kemudian sangat terkait dengan pengertian mengenai smart city begitu. Kemudian selanjutnya ya, ke atas lagi ya. Nah, ini sangat IT sebetulnya, sangat bernuansa IT. Jadi ini juga terkait dengan definisi sebelumnya tadi, bahwa smart city itu memiliki kekuatan, keampuhan luar biasa untuk mengoperasikan berbagai macam instrumen, kemudian melakukan interkoneksi antar instrumen-instrumen tadi, kemudian dikelola secara intelijen di sana. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kinerja kota atau performa kota. Tapi performa itu kan juga luas sebetulnya, untuk apa? Nah, dalam hal ini seperti saya sampaikan tadi, di dalam kasus pandemi, maka setiap aktivitas di daerah perkotaan yang barangkali itu anomali dengan protokol-protokol kesehatan maupun strategi-strategi kekarantinaan, itu bisa dimonitor dan kemudian bisa diambil tindakan secara intelijen, secara cepat, secara sigap, secara tanggap gitu ya. Jadi banyak misalnya foto-foto atau kasus yang beredar di televisi maupun di media sosial yang mengatakan bahwa yang intinya adalah memberitakan atau mewartakan ini PSBB di kota A, di kabupaten B begitu, tetapi masih ada crowd di sana, masih ada kerumunan di situ. Nah, inilah maksudnya dari smart city yang pengertian ini itu adalah dengan segera dapat dimonitor dan kemudian dapat dilakukan tindakan-tindakan yang terukur untuk melakukan aksi, misalnya pematuhan terhadap strategi-strategi terkait dengan PSBB gitu, misalnya seperti itu. Selanjutnya, nah ini pengertian yang lebih luas lagi dan lebih humanis sebetulnya, bahwa tidak hanya IT, tidak hanya infrastruktur, tidak hanya urban services, tetapi juga kota yang mampu memberikan kehangatan bagi warga kotanya terkait dengan kultur di situ, knowledge, kemudian kehidupan perkotaan yang nyaman, aman bagi warganya. Itu juga masuk kategori sebagai smart city. Nah, sehingga pengertiannya sangat luas di sini. Kalau kita kaitkan dengan pandemi yang ada sekarang ini, mestinya di awal-awal banyak warga yang merasa tidak nyaman dengan dengan protokol stay at home atau work from home dan sebagainya, atau belajar dari rumah bagi para siswa, bagi para mahasiswa juga. Dan kemudian bagaimana agar meningkatkan kenyamanan selama melakukan staying at home maupun work from home itu. Nah, itulah kemudian bisa didekati dengan norma-norma yang terkait dengan aspek kultural maupun life di situ ya, supaya hidup itu lebih bermakna begitu, walaupun pada kondisi pandemi.
Lanjut. Yang terakhir di sini adalah bukan terakhir definisinya, tapi definisi itu sangat beragam. Saya quote beberapa yang terkait dengan tema hari ini, begitu ya. Jadi di sini juga dikaitkan smart city itu dikaitkan dengan kebebasan berbicara, begitu. Nah, dalam arti seperti ini, ada masyarakat, segmen masyarakat tertentu barangkali terkait dengan ekonominya terganggu, begitu ya, karena pembatasan, karena harus stay at home, begitu. Maka dia punya kesempatan, bukan berarti punya kesempatan untuk turun ke jalan karena itu akan memicu crowd, tetapi dia bisa menyalurkan aspirasinya melalui beberapa koridor-koridor komunikasi, gitu ya. Salah satunya misalkan melalui medsos, gitu. Jadi itu yang terkait dengan smart city. Kemudian terkait dengan dengan definisi ya. Nah, saya coba kupas dimensi. Jadi saya unit paparan saya, unit analisis saya dan unit rekomendasi nanti dari apa yang saya sampaikan itu adalah dari unsur dimensi sebetulnya. Nah, di dimensi di sini ada 6, ada smart people misalnya, begitu ya. Nah, di smart people itu kan kita berusaha mencerdaskan masyarakat, masyarakat terdampak. Tetapi masyarakat terdampak ini kan semua terdampak ya, walaupun di spot itu, di kota itu, di kabupaten itu, di provinsi itu misalnya belum ada kasus positif, tetapi kan dia terdampak sebetulnya. Terdampak karena tidak bisa mengakses masuk ke wilayah-wilayah terdampak karena dia punya hubungan ekonomi misalnya, mereka punya aktivitas atau transaksi sosial misalkan, begitu, tidak terhambat akhirnya. Dan itulah kemudian makanya perlu mengkapitalisasi masyarakat itu agar memiliki kecerdasan sebetulnya di dalam hal terkait dengan pandemi ini. Salah satunya kan sudah dilakukan oleh pemerintah di sini dengan beberapa aplikasi. Barangkali tidak hanya pemerintah pusat punya aplikasi atau Menkes, tetapi juga beberapa provinsi punya aplikasi semacam itu untuk mendeteksi awal sebetulnya. Jadi mendeteksi awal itu dari simptom yang sangat sederhana saja, apakah batuk, apakah kemudian suhunya berapa dan sebagainya. Jadi dari itu yang sudah beredar dan kemudian kalau itu bisa dibaca, bisa diakses secara gratis, secara mudah, secara murah, maka mau tidak mau itu akan meningkatkan literasi masyarakat sebetulnya. Jadi saya tidak melihat itu sebagai upaya menakut-nakuti, tetapi malah sebetulnya masyarakat semakin paham. Kalau sebelumnya dia takut membaca informasi, misalkan setiap sore jam 3:30 mendengarkan pengumuman dari Pak Yuri, begitu ya, kok naik terus begitu. Tetapi kemudian dengan aplikasi-aplikasi semacam itu, dia akan tahu bahwa naiknya kenapa sebetulnya, atau naiknya ada di wilayah mana. Apakah di wilayah itu masih rendah kepatuhan masyarakatnya terhadap PSBB atau seperti apa, itu bisa didapat oleh masyarakat dan kemudian akan meningkatkan literasi sebetulnya. Nah, lanjut saja. Kemudian crowdfunding. Nah, ini juga kalau masyarakatnya cerdas sebetulnya, tidak hanya menunggu pemerintah melakukan aksinya, pemerintah sudah melakukan aksi melalui bansos macam-macam dengan beberapa kriteria yang sudah fix dan itu terukur. Dan kalau masyarakat ingin gimana? Break dulu Pak, nggih. Dulu Pak.
Silakan Pak Rudi. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Jadi itu ya, crowdfunding itu hanya bisa dilakukan oleh masyarakat yang sudah punya kecerdasan, baik kecerdasan secara ekonomi maupun kecerdasan secara sosial, sebetulnya. Lanjut, ya. Nah, masyarakat yang sudah punya kecerdasan ini memang belum semua, tetapi sudah mulai ada bahwa masyarakat itu mau diatur sesuai dengan protokol kesehatan. Ada spacing di sana. Jadi physical distancing itu bisa diterapkan memang bertahap, tidak semua di kelompok masyarakat itu langsung applicable sebetulnya. Tetapi sudah ada misalkan di pasar mana ini Salatiga kalau tidak salah, itu mereka mau diatur seperti begitu. Ya, kemudian dia ada di tempat-tempat lain juga, ada di Pasar Mataram kalau tidak salah juga. Karena saya mengatakan sampai contoh pasar karena pasar itu juga merupakan satu inkubator tertentu, satu inkubator dalam kasus COVID. Nah, kemudian ada juga di bandara. Lanjut. Nah, ini tahap demi tahap sekarang walaupun mungkin belum 100%, tetapi ini sudah menjadi kebiasaan baru di masyarakat kita. Dan bisa jadi ini tidak hanya kebiasaan baru, sekian waktu mendatang ini akan menjadi kultur baru, kultur masyarakat kita yang lebih hygiene dibandingkan dengan sebelumnya, selalu cuci tangan, selalu hand sanitizer gitu ya, selalu menggunakan hand sanitizer dan sebagainya. Lanjut. Ini ciri-ciri masyarakat cerdas. Kemudian lanjut saja. Selanjutnya, nah ini saya kira terkait juga dengan keciptakaryaan ya. Masyarakat kita itu sebetulnya ini saya kemarin sampaikan di acara yang berbeda bahwa yang namanya kekumuhan itu mestinya tidak langsung dikaitkan dengan COVID karena itu persoalan ada atau tidak ada COVID, ada atau tidak ada pandemi, kota harus punya suatu strategi untuk memerangi kekumuhan sebetulnya, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Ada beberapa effort, beberapa program maupun strategi, dan sekarang saya yakin masih ongoing ya, seperti itu. Nah ini, jadi tapi masyarakat sendiri harusnya paham bahwa ketika dia harus selalu mengakses air bersih setiap hari untuk mendapatkan keamanan terhadap pandemi, keamanan tertular begitu, maka dia mestinya tidak ingin hidup di tempat-tempat yang kumuh dan minim akses sanitasi misalnya begitu. Ini kombinasi antara smart living dan smart people sebetulnya. Masyarakat harusnya bisa juga diberikan literasi bahwa tidak hanya tidak nyaman, tetapi juga sangat rawan terjadinya penularan. Lanjut. Sama begitu ya. Jadi ini barangkali sikap-sikap seperti ini harusnya sudah mulai ditinggalkan. Perilaku ini harus mulai ditinggalkan. Tapi senyampang dengan itu pemerintah juga secara terus-menerus meningkatkan sebaran layanan atau meningkatkan kualitas layanan terkait dengan sanitasi gitu ya, dan akses terhadap air bersih. Lanjut. Nah, kemudian ternyata smart building begitu ya, itu sangat berkaitan. Jadi dalam kasus tertentu, misalkan kalau kita pernah baca 1-2 jurnal bahwa ternyata hidup di kalau kita berada di dalam satu ruangan tertutup, ada AC, maka penularan itu walaupun melalui droplet tidak hanya 1-2 meter, tapi bisa
bisa menyebar begitu. Ada contoh yang kemarin di awal-awal di Cina, jarak 4,5 meter di dalam bis dia bisa tertular. Nah itu sehingga di sini dikatakan bahwa manfaat gedung-gedung green building, maksud saya green building begini ini bisa menjadi alat untuk meminimasi proses penularan karena dia menggunakan penghawaan alami, juga pencahayaan alami, dan sebagainya. Lanjut. Nah, ini jadi hidup di daerah suburb, di daerah pinggiran kota. Dan hidup di daerah pinggiran kota itu kan sebelum ada pandemi ada aktivitas commuting menuju ke kota Indo, kemudian balik lagi begitu, temporary migration. Dan itu kalau dalam kondisi sekarang mereka stay at home, mereka work from home, selama prasarana IT-nya, prasarana digitalnya lengkap di daerah itu, mereka tidak perlu lagi melakukan aktivitas commuting. Jadi ini juga salah satu upaya di dalam konteks kawasan untuk memerangi atau menyelesaikan kasus-kasus pandemi. Lanjut. Nah, ini lebih konseptual sebetulnya. Kalau kita baca, ada report yang mengatakan bahwa semakin tinggi urbanisasi, semakin rawan sebetulnya terjadi penularan. Gitu. Ini ada data di reportase itu atau di salah satu jurnal yang saya juga baca seperti itu ya. Sehingga sebetulnya kota yang aman dari pandemi itu adalah kota-kota kota kecil dan kota-kota menengah sebetulnya. Nah, tapi kemudian kan ketika ada kasus seperti ini atau urbanisasi itu kemudian berimplikasi pada meningkatnya perkembangan daerah-daerah pinggiran gitu, atau di perkembangannya daerah-daerah suburb. Suburb itu juga salah satu tadi dikatakan sebelumnya di gambar sebelumnya bahwa suburb bisa, kalau masyarakat stay at home maka itu juga bisa mengurangi penularan, sebetulnya seperti itu. Nah, akan tetapi juga kalau dia bisa work from home dari suburb, mengapa dia harus di suburb gitu? Apakah dia berarti dia bisa bekerja dari luar, dari mana saja, tidak perlu dari suburb gitu ya. Nah, kemudian ada ide mengapa dia tidak pindah saja ke desa gitu yang hawanya masih segar, kualitas udara masih baik, sumber daya alam masih baik, dengan kita selama masih ada infrastruktur digital, maka dia dia bisa melakukan aktivitas ekonomi, aktivitas sosial, interaksi sosial, aktivitas budaya juga dari tempat-tempat yang sebetulnya ubiquitous ya. Jadi ada di mana saja begitu. Sehingga konsepsi mengenai suburb ini akan mengalami beberapa modifikasi atau perkembangan gitu ya. Nah, sehingga kemudian bahwa pada era mendatang nantinya barangkali kota-kota kita itu akan menjadi kota yang kecil, kota-kota kecil saja, kota-kota baru, kota kecil, kota-kota besar itu akan mengalami modifikasi ya, sehingga ya daerah-daerah perkotaannya atau terhuninya itu akan menjadi yang sangat-sangat sentral, ada di tengah-tengah kota dan sebagainya. Tetapi perkembangannya vertikal sebetulnya, tidak horizontal. Nah, kalau horizontal ada kemungkinan memadat gitu karena tinggal di pusat-pusat kota itu cenderung sangat efisien akan pemakaian lahan. Lanjut. Kalau smart governance itu adalah pemerintah yang cerdas, tanggap, cepat mengambil eksekusi, menentukan kebijakan
semuanya serba terukur. Apabila ada sesuatu, sanggup juga melakukan beberapa modifikasi. Nah, termasuk juga ini menyediakan dalam kondisi seperti ini kan salah satu, kalau kita bicara 9 bahan pokok, sekarang ini ada satu bahan pokok lagi adalah koneksi internet, begitu kan. Nah, dengan koneksi internet itu bisa dilakukan beberapa hal, misalkan disease tracking menggunakan piranti-piranti yang berbasis internet sebetulnya, dan sebagainya, begitu ya. Lanjut terkait dengan itu. Nah, kemudian smart economy itu ini ada data sebetulnya decoding the economic of COVID-19 ini, bahwa ada pergeseran, ya, ada pergeseran sektor-sektor ekonomi itu yang sekarang berkembang adalah yang di sana itu ada agriculture sampai kepada dari agriculture, kemudian medical supplies, kemudian food, ada personal healthcare, e-commerce dan sebagainya. Dan ini kan di dalam masyarakat yang cerdas mestinya mereka dengan cepat melakukan alih profesi atau alih alih sektor yang dikembangkan menuju ke arah sana. Ini juga selanjutnya. Nah, di sini dikatakan bahwa ternyata ada beberapa hal yang mengikuti fenomena pandemi ini adalah bahwa sektor agriculture itu tingkat employment-nya yang paling tinggi ternyata. Kemudian kalau dari female employment itu education dikatakan di situ. Nah, informasi-informasi seperti ini kalau disebar, kemudian ini kan para warga dapat mensikapi gitu, kemudian masyarakat dapat mensikapi, tidak hanya dia bersikukuh pada satu sektor ekonomi tertentu yang jelas-jelas barangkali sektor itu mengalami pembatasan aktivitas akibat PSBB gitu ya misalnya. Lanjut. Nah, misalkan seperti ini kasus di Kabupaten Malang, diawali dengan para petani membuang ke sungai produk-produknya karena bukan tidak laku tetapi tidak bisa masuk, ya, tidak bisa masuk ke dalam suatu area karena ada pembatasan. Kemudian yang terakhir kemarin didistribusikan kepada para pengguna jalan yang lewat, begitu. Nah, ini kan kalau sebetulnya mereka atau pemerintah kabupaten kotanya punya suatu kebijakan yang cepat, maka PSBB itu bukan membatasi aktivitas ekonomi sebetulnya. Kalau seperti begini kan tidak perlu dibatasi, tidak dihambat untuk masuk ke dalam suatu kota. Karena begini, sekarang ini barangkali PSBB itu mengalami modifikasi karena ada PSBB rasa karantina, begitu ya. Jadi kalau di Jawa Timur, mudah-mudahan tidak ada di tempat lain, di Jawa Timur itu ada pembatasan PSBB, tetapi masuk ke wilayah itu dilarang kecuali mobilnya plat tertentu gitu, plat mobil itu. Dan inilah barangkali yang menjadi penyebab mereka ini dari luar kota Malang mau masuk di kota Malang terhambat, begitu ya. Itu harusnya tidak terjadi karena ini bukan aktivitas yang termasuk di dalam kategori dibatasi atau dilarang. Lanjut. Nah, kemudian mobilitas itu sharing di sini lebih didorong karena commuting mengurang, berkurang. Kemudian ada prasarana yang sebetulnya tingkat pemakaiannya, okupansinya lebih rendah. Kenapa tidak di-sharing saja gitu ya dengan aktivitas semacam active mobility yang lebih menggunakan tenaga manusia sendiri begitu. Atau dengan di-sharing dengan food path di sini. Nah, seperti itu ya. Lanjut. Nah, oke, terus saja itu penjelasan dan tadi. Nah, kemudian
yang terakhir di sini saya mencoba dengan basis dimensi sebetulnya apa saja sasaran maupun tema-tema pengembangan kawasan yang dapat digagas dikaitkan dengan smart city, dengan dimensi smart city gitu sebetulnya. Kalau smart people, deskripsi itu saya quote dari definisi di kota cerdasnya Kementerian PU ya. Ada modal sosial, ada kreativitas gitu di sana. Nah itu sasarannya adalah meningkatnya modal sosial, jadi itu mendorong crowdfunding, kemudian meningkatnya literasi terhadap bencana masyarakatnya, lalu meningkatnya keterampilan di daerah itu. Masyarakatnya semakin terampil, barangkali terampil di profesinya, karena profesinya itu sektornya tidak terkena COVID begitu. Kemudian atau juga dia terampil di sektor usaha yang baru sebetulnya mereka. Nah ini akan menuju pada terjadinya kawasan-kawasan tertentu ya tematik, kan tidak semua kawasan itu terkena dampak pandemi sebetulnya. Itu menjadi kawasan-kawasan tangguh ya, terhadap bencana alam maupun bencana non alam. Lanjut, ini ada 6 dimensi smart city. Lalu smart living, di sini sasarannya ada terciptanya keseimbangan kehidupan antara kehidupan ekonomi, kehidupan sosial, kehidupan kultural, dan sebagainya itu. Lalu lingkungan sosial yang kondusif di lokasi-lokasi itu. Lalu terciptanya lingkungan budaya yang nyaman. Jadi saya menggambarkan di dalam smart living itu suatu kawasan yang tidak hanya nyaman secara ekonomi, tapi juga ada kombinasi antara ketiganya, nyaman secara ekonomi, nyaman secara sosial, nyaman secara budaya, sebagainya. Ini labelnya adalah kawasan strategis sosial budaya. Tetapi ini pun juga ini tidak paralel dengan kawasan strategis yang dikembangkan barangkali oleh Kementerian ATR karena ini terkait dengan pandemi. Begitu. Jadi ini hanya spot-spot tertentu, bisa kawasan itu bisa satu kota atau bisa satu kecamatan saja atau satu kawasan-kawasan fungsional dalam konteks itu. Dalam konteks ini pandemi. Lanjut. Kemudian smart environment. Nah, ini masyarakat didorong supaya mereka punya kesadaran tentang pentingnya kesehatan lingkungan, kemudian kesadaran akan daya dukung daya tampung, walaupun misalnya ada di tempat pusat kota yang memungkinkan dibangun secara vertikal, tetapi juga tetap ada pertimbangan daya dukung daya tampung, tidak unlimited perkembangannya. Ini saya beri label kawasan ramah lingkungan dan berkelanjutan. Tapi ini pun juga sebetulnya dikaitkan tidak dalam kondisi normal, tapi ini dalam kondisi sekarang pandemik ini. Lanjut. Kemudian jadi ini terkait dengan smart governance, dimensi smart governance itu pemerintahan yang profesional dan tanggap. Kemudian tercipta pemerintahan yang melek teknologi. Nah, jadi saya yakin memang semua pemerintahan sekarang sedang berusaha mengaplikasikan smart cities gitu. Tetapi ada beberapa kasus tertentu yang terkait dengan pandemi, maka disitulah sebetulnya ada pemilihan dimensi yang tepat gitu dari smart city itu. Disitulah kemudian butuh pemerintahan yang profesional, tanggap, dan melek teknologi untuk mengaplikasikan satu dimensi tertentu misalnya di dalam kasus ini. Saya katakan di situ sebagai seperti label kawasan strategis berbasis teknologi. Gitu. Ya, lanjut. Kemudian ini smart economy, ini tetap terciptanya peluang-peluang ekonomi di saat bencana. Tadi itu ya, jadi dengan cepat dia switching dari ekonomi berbasis dalam kondisi normal menjadi ekonomi mengembangkan kegiatan ekonomi berbasis pandemi. Lalu terciptanya inovasi-inovasi dalam pemasaran menggunakan penjualan online, transaksi online, bahkan pasar-pasar pun juga di beberapa tempat sudah diorganize oleh dinas pasarnya untuk bertransaksi secara online atau minimal menggunakan telepon begitu ya.
Ini luar biasa. Saya beri label kawasan ekonomi kreatif dan inovatif di situ. Lanjut smart mobility, ini penggunaan alat transportasi berbasis active mobility. Jadi memang aktivitas pergerakan antar zona bisa jadi berkurang karena lebih mengutamakan stay at home, work from home, sekolah dari rumah dan sebagainya. Kemudian prasarana itu diharapkan bisa terpadu ya, yang terkait dengan penanganan bencana. Ini tentunya tidak semua jenis prasarana, tapi prasarana tertentu di daerah tertentu dengan kualitas epidemiologis tertentu yang kemudian terkait dengan prasarana mana yang mendukung dan mana yang harus diintegrasikan. Kawasan strategis infrastruktur terpadu di situ saya katakan seperti itu. Lanjut. Nah, jadi saya di sini ingin memberikan impresi bahwa sebetulnya tidak semua harus didorong dari 6 dimensi itu ya. Ada kalanya kota-kota tertentu di mana masyarakatnya barangkali belum mencapai saraf smart tertentu, maka smart people-nya yang diberikan harus di-emphasize sebetulnya. Misalkan pada kurva yang pertama itu lebih mendorong pada smart living sebetulnya. Kemudian smart mobility, smart living dan smart mobility. Pada gambar yang kedua lebih mengutamakan smart economy dan smart governance. Karena barangkali para pelaku-pelaku ekonomi belum begitu terbiasa, belum begitu cepat bereaksi, maka infrastruktur atau instrumen terkait dengan smart economy dan smart governance yang lebih didorong di tempat itu. Lalu yang ketiga itu masyarakatnya belum terbiasa switching secara ekonomi atau secara mata pencaharian, maka didorong melalui instrumen smart city itu. Dan yang terakhir itu smart governance yang lebih diutamakan. Prasarana kecepatan pembuatan keputusan cepatnya pembuatan keputusan yang tanggap, sigap dan sebagainya. Kalau ada seperti itu di tempat-tempat yang sekarang mengalami pandemi, itu masuk di kategori yang fokus pada smart governance. Saya kira itu, Pak Moderator. Menarik, Pak Rudi. Kalau boleh, based on curiosity, Pak. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa pandemi ini juga jadi salah satu emphasis adanya smart city. Blessing in disguise, berarti. Iya. Sebuah keuntungan yang dari bencana. Dan kalau dari empat varian fokus ini, mayoritas kalau Indonesia pada fokus yang mana, Pak? Saya kira tidak sama gitu. Ada perkotaan, beda, ya? ada pedesaan. Ya. Kota di Pulau Jawa beda dengan kota di luar Pulau Jawa. Gitu. Kota di Jakarta, di Jawa Barat beda juga dengan kota-kota di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Buktinya kan misalnya sekarang ini kemarin Jakarta gitu ya, yang kasusnya cepat sekali dan besar. Bukan kemudian menjalar ke Jawa Tengah dengan Semarang gitu, tapi ternyata langsung ke Surabaya atau Jawa Timur gitu. Saking cairnya interaksi antar kotanya. Berarti semakin tingginya sistem kota-kota juga efeknya dari keberadaan smart city ini juga. Terima kasih Pak Rudi, sangat menarik.